Halo, selamat malam semuanya. Kali ini kita berkesempatan ngobrol sama dosen PAI UII sama Pak Lukman. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, eh, ngobrol-ngobrol sedikit, Pak ya. Ya, Oke, oke. saya kan ini udah terhitungannya udah mahasiswa tua ya, Pak ya. Dulu ya sempat keinget lah gimana awal-awal mau mengerjakan skripsi gitu. Ini juga sharing pengalaman, barangkali teman-teman juga mengalami masalah yang sama gitu, Pak. Itu saya tuh waktu dulu semester akhir, teman-teman kan udah pada seminar proposal semua, Pak ya. Iya. Terus ada saya sama beberapa teman juga ngerasa kayaknya belum waktunya buat seminar proposal. Pikirannya itu macem-macem lah, kayak saya kepikiran habis skripsi, habis selesai itu mau ngapain gitu. Terus saya rasa saya sebagai mahasiswa mahasiswa PAI juga kayaknya belum merasa cukup akan ilmu yang saya dapat gitu. Istilahnya belum merasa kompeten sama apa yang saya pelajarin selama kuliah gitu. Nah itu buat ngemunculin rasa buat ngegarap skripsi ya, buat nyelesain apa yang udah dimulai itu gimana sih, Pak ya, buat ngurangin pikiran-pikiran itu tadi. Oke. Eh, saya pernah menanyakan ke beberapa mahasiswa dan tidak hanya mahasiswa UI, termasuk mahasiswa UIN itu saya tanya, itu kok nggak diselesaikan, kenapa skripsi? Nah, di antara jawabannya itu adalah, ya itu tadi, nanti kalau sudah selesai ngapain sih? Nah, bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin segera kuliah lagi itu biasanya semangat untuk menyelesaikan. Jadi saya punya keinginan kuliah S2 gitu ya. Lalu mereka itu segera ingin menyelesaikan dan kemudian daftar S2. Itu berbeda dengan yang tidak ingin melanjutkan studi lagi. Mereka ini biasanya mencoba mencari aktivitas yang kalau itu nanti mereka selesai studi itu adalah sebagai aktivitas sehingga tidak disebut pengangguran. Pengangguran itu yang seperti lagunya Iwan Fals itu, bahwa kemana-mana map untuk melamar gitu ya. Nah, mereka tidak ingin disebut itu, tetapi itu akan menyebabkan studi mereka menjadi lama karena beberapa yang sudah mendapatkan pekerjaan pada akhirnya lupa untuk skripsi, apalagi pekerjaan-pekerjaannya atau usaha-usaha yang dibangun sekarang itu sukses, uangnya ada. Nah, mereka sudah bisnis, punya uang, lalu kemudian studinya agak keteteran. Dan itu tidak hanya terjadi di kita ya, tapi lebih banyak lagi di UIN. Itu penelitian saya ada sekitar sebelum corona itu seperti itu jawabannya. Nah, kalau konteksnya bagaimana kita memotivasi diri kita agar kita segera mau untuk mengerjakan skripsi, ya itu sebetulnya sederhana menurut saya, sangat sederhana. Yang menunggu kita selesai itu yang pertama itu orang tua. Orang tua kita, bapak ibu kita itu mengharapkan segera kita itu menyelesaikan. Kalau perlu tepat waktu. Mengapa? Karena mereka itu adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan studi kita. Selain diri kita ya, orang tua kita itu sangat menginginkan kita itu selesai sehingga siapapun termasuk orang tua kita itu kalau selesai dari tanggung jawabnya itu kan lega. Maka kalau kita ingin memotivasi diri kita agar cepat selesai, paling enggak kalau saya selesai studi itu adalah menyenangkan orang tua kita, dan itu ibadah yang sangat luar biasa menurut saya. Itu yang perlu dikembangkan. Nah, yang kedua itu yang bisa memotivasi diri kita sendiri itu adalah dengan segera untuk mengerjakan skripsi. Setiap orang sebetulnya kalau meneliti dirinya itu, kalau jujur, maka diri kita itu kadang-kadang selalu kurang untuk menjadi layak dimanapun tempatnya, ada saja yang kurang. Oleh karena itu, maka kalau itu digunakan sebagai cara pandang melihat diri kita, wah kok kurang layak. Kalau seumpamanya iya, kalau mau jujur, nah untuk meningkatkan agar kita layak itu apa yang dilakukan? Bukan hanya kemudian wah saya kok kurang layak tapi kemudian santai-santai saja, ya salah juga tuh. Nah, kalau memang kurang ya harus segera
terutama kalau di UII harus ada CIPT dan yang macam-macam itu juga harus diselesaikan. Ya itu bisa lah, itu dipersiapkan, dihitung waktunya agar kapan itu kita bisa betul-betul selesai dengan baik. Menurut saya seperti itu, dua hal itu tadi. Yang pertama ingat bahwa orang tua kita, yang kedua bahwa kalau kita itu tidak layak ya segera dilakukan agar menjadi layak. Nah, kan gitu. Oh iya, ini juga ada teman PAI juga nih yang belum selesai juga. Belum selesai juga, belum memulai. Oke, silakan Gus Rafiq, gimana? Oh ya Pak, di masa pandemi ini kan selain memudahkan kita dalam perkuliahan, juga membuat kita terlalu lena gitu Pak, dalam keadaan terlalu enak, nyaman gitu Pak, nggak kemana-mana gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang memotivasi, nggak ada yang menyuruh untuk ini itu gitu Pak. Yang mungkin untuk memulai sampai mengakhiri supaya bisa konsisten dari awal sampai akhir itu ada tips-tipsnya nggak Pak? Yang pertama memang disiplin waktu. Umpamanya ya, kalau kita itu studi sebagai mahasiswa, kita harus mempunyai waktu di mana itu yang rutin kita gunakan secara terus menerus. Umpamanya setiap habis subuh saya harus 2 jam membaca terkait apa ya, terkait umpamanya passion ya. Umpamanya saya itu sangat senang sekali mempelajari ilmu mantek ya, dibaca ilmu mantek. Kalau ilmu mantek pun dihubungkan dengan pendidikan pasti ada. Kalau kita baca secara terus menerus gitu, nanti kita akan menemukan masalah yang bisa kita angkat menjadi satu pertanyaan, satu permasalahan bagi skripsi. Tapi konteks pertanyaan Anda adalah disiplinlah pada waktu tertentu. Sehari itu Anda gunakan untuk betul-betul membaca. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Dan itu sebetulnya ya secara rapi, ajaran Islam itu sangat rapi ya. Kita itu diajari untuk disiplin. Kalau mau sholat zuhur ya harus di waktu zuhur. Nah itu bisa kita transfer nilai itu menjadi ya tadi, umpamanya jam berapa kita harus baca, jam berapa harus umpamanya ya main game lah buat refreshing ya itu. Tapi kalau jamnya selesai itu. Tidur juga itu, karena kalau itu berantakan, rata-rata memang berantakan, yang lain-lain juga berantakan. Maka seringkali orang mengatakan orang itu kalau sholatnya baik semuanya. Karena apa? Nilai sholat yang disiplin itu akan membuat seseorang itu bisa menata waktu-waktunya sehingga menjadi produktif. Contoh yang paling sederhana, saya itu sejak kecil waktu sebelum SMP itu mempunyai tugas tiap hari itu menyapu halaman samping rumah tiap pagi. Kalau tiap sore saya harus, waktu itu belum ada listrik ya di desa saya harus mengumpulkan seluruh lampu yang ada di rumah, baik itu lampu kecil, lampu besar gitu. Saya ngisi minyaknya, saya menyalakan semua, dan karena itu menjadi kewajiban saya, ya akhirnya rapi. Tiap hari saya ya bisa menyelesaikan nyapu itu, tiap hari saya bisa menyelesaikan tugas menyalakan lampu itu. Kalau itu kita transfer umpamanya, kita di studi kita kan baca buku. Sekarang buku itu murah sekali, ya paket data cukup. Pernah saya juga memberikan satu link yang namanya PDF Drive, pdf.drive.com. Itu kita tulis di situ buku apa saja, nanti insya Allah ada. Nah, itu salah satu trik, kita baca. Nah, nanti yang menarik diri kita buat folder khusus. Ini nanti yang akan kita cupliki menjadi kutipan-kutipan di skripsi kita. Nah, kalau mengalahkan itu ya memang ya harus penuh perjuangan, harus disiplin. Itu pasti tantangannya malas. Oh iya, itu kan kalau konteksnya kuliah ya. Saya juga pengen cerita sedikit gimana proses saya ngerjain skripsi kemarin nih Pak. Yeah. Ya, terkait disiplin itu tadi. Ya sebenarnya hampir sama sih, harus ada satu hari yang istilahnya progres ya, harus ada yang selalu dikerjain gitu. Iya. Terus apa namanya?
Ya kalau saya kemarin tuh waktu ngerjain skripsi ya, saya kan orangnya kan gampang ke distract Pak ya, maksudnya nggak bisa harus satu dikerjain itu harus dikerjain terus gitu. Dan saya tuh nggak bisa kalau misal lagi ngerjain skripsi, kadang tuh nge nge-arrange waktu harus ngerjain jam segini, tapi kadang kalau ada teman telepon atau ada apa gitu kepegang sedikit jadi ya nggak mau ngerjain kayak gitu. Jadi emang harus ya bener tadi itu harus kalau saya mikirnya setiap harinya itu harus ada progres sekecil apapun walaupun waktunya nggak harus panjang gitu. Jadi misal perharinya harus ada yang ini konteksnya skripsi ya, harus ada yang dibenahi lah, entah itu kita benerin halaman yang salah atau enggak nge cross check kalimat-kalimat yang mungkin masih ada typo, masih ada yang salah gitu. Kalau kalau pengalaman saya gitu. Itu begini, manusia itu kan memerlukan suasana yang mendukung apa yang akan dilakukan. Suasana. Nah, suasana itu bisa kita ciptakan sendiri, diantaranya yaitu kita melakukan apapun yang berhubungan dengan kita mengerjakan skripsi itu, baik dengan typo saja. Itu bisa jadi waktu kita mulai itu hanya ingin untuk membenahi typo, tapi yang terjadi karena suasana itu terus mengalir mendukung kita seperti air itu dikucurkan terus, maka itu akan bisa mengarahkan kita untuk mengerjakan yang lebih besar lagi. Tapi begitu kita itu sudah tersekat terpotong, kita itu mengembalikan suasana itu sulit. Iya benar-benar. Nah, maka diantaranya kalau memang Anda itu ingin segera mengerjakan skripsi, ya dolanlah sama orang yang mengerjakan skripsi. Jangan dolan dengan orang yang merasa bahwa skripsi itu nanti-nanti saja, itu bisa terbawa. Harusnya Anda yang mau mengerjakan skripsi membawa teman-teman itu untuk bisa kemudian ikut mengerjakan skripsi, bukan kita yang terbawa. Kalau kita yang terbawa nanti sulit. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyirah. Fa idza faragta fangshab. Kalau kamu selesai mengerjakan sesuatu, kerjakan yang lain yang bermanfaat. Maka saya juga mungkin pengalaman. Kalau saya itu menuruti apa yang hanya keinginan saja, maka nonton YouTube terus, nonton film itu kan enak. Tapi itu harus segera dipotong dengan cara kita membuat hobi baru. Termasuk salah satunya yang mengedit video, itu saya senang gitu ya. Walaupun tidak ekspor, tidak bagus sekali. Tapi itu daripada saya hanya menjadi konsumen, saya juga harus menjadi produsen. Caranya kata-kata yang paling kata kuncinya ya bagaimana kita meletakkan diri kita itu bermanfaat daripada hanya main-main gitu. Apa saja yang asik kita lakukan. Itu tentang skripsi. Iya begitu itu. Oh iya Pak, saya kan belum memulai skripsi dan ingin memulai skripsi ini Pak. Untuk skripsi yang baik dan agak mudah itu yang kualitatif atau yang kuantitatif Pak? Kelebihannya gimana? Pendekatan penelitian yang paling awal keluar itu malah kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif baru kemudian setelah kuantitatif itu dianggap ada kekurangannya, maka ada kualitatif. Bukan kualitatif dulu yang muncul. Nah, itu di standar ilmiah yang orang-orang barat. Nah, caranya untuk menentukan bahwa yang paling mudah itu yang kualitatif atau kuantitatif, ya Anda menguasai yang mana. Kalau Anda tidak menguasai statistik, maka akan sangat berat mengarahkan pikiran kita ini nanti diapakan sih ini. Padahal kalau kita tidak tahu apa yang akan dilakukan, maka berat. Maka cara yang paling benar, ideal menurut saya, kuantitatif Anda pelajari, kualitatif Anda pelajari, baru Anda pilih sesuai dengan diri Anda. Kalau pertanyaannya secara objektif, mana yang lebih mudah? Nggak ada jawabannya. Yang lebih mudah adalah yang sesuai dengan diri Anda. Itu yang paling penting. Nah, maka mana yang sesuai? Dibaca lagi, direview lah yang dulu itu secara singkat gitu. Nah, yang cocok dengan saya adalah ini. Ada juga cara mencari kecocokan dengan apakah kualitatif atau kuantitatif yang kita garap. Pertanyaannya adalah, Anda senang ngobrol
atau senang berhitung? Ngobrol. Nah, kalau ngobrol berarti ke kualitatif. Kualitatif. Jadi kan banyak wawancara menggali kedalaman pikiran seseorang. Ya seperti ini. Seperti ini, wawancara seperti ini itu kan bisa sebetulnya kalau ini dinamakan wawancara umpamanya dijadikan satu bahan. Oh, ternyata untuk membantu seseorang menulis skripsi itu adalah disiplin umpamanya. Nah, itu kan sudah menjadi satu kesimpulan untuk diperdalam menjadi satu hasil. Oke. Yang harus dikuasai dalam misalnya pendataan kualitatif tadi Pak, itu tentang apanya ya Pak? Analisisnya. Kebanyakan mahasiswa itu analisisnya kurang, hanya dideskripsikan. Jadi hasil wawancara itu dideskripsikan panjang lebar gitu. Nah, padahal yang namanya hasil wawancara itu kalau kualitatif itu harus ditranskrip, dari transkrip itu dikategorisasi. Kategorisasi orang ini mengucapkan kata kunci apa saja, dari kata kunci apa saja itu dijadikan kategori-kategori, lalu kategorinya itu nanti dihubungkan. Lalu setelah dihubungkan itu dicari penguatnya dari sumber yang lain. Umpamanya kita mempunyai informan A, oh ini kok ada informasi begini, apakah benar? Kita cari di yang B, oh ternyata B juga mengatakan bahwa informasi itu ya seperti ini. Kita perkuat lagi dengan C, yaitu namanya nanti triangulasi sumber itu. Jadi analisis kita semakin kuat dengan memperdalam itu. Oke. Tapi intinya kalau mau jalan, ingat bahwa kalau kita itu menuju ke Malioboro dari Kalasan umpamanya, dari Kalasan atau dari Prambanan kita menuju Malioboro, kita sudah tahu bayang-bayang bahwa Malioboro adalah di sana. Kita harus belok ke sana, belok ke sana. Tetapi keadaan jalan itu sangat menentukan. Kalau jalannya macet ya kita harus berhenti, kan nggak bisa jalan. Maka caranya adalah, saya tahu bahwa yang namanya skripsi itu babnya 5. Bab pertama itu bagaimana permasalahan, bab kedua bagaimana orang sudah meneliti tentang permasalahan itu, bab ketiga bagaimana saya melanjutkan untuk meneliti dari yang ada. Nah, bab 4 itu adalah deskripsi hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Tujuannya ke sana. Tetapi kita harus memulai dari mana? Ya mulai dari bab 1. Bab 1 dilakukan, ditulis, kalau ada kesulitan Anda punya pembimbing. Oh, Pak, saya kok di sini kok macet ya? Saya membuat rumusan pertanyaan penelitian kok ragu-ragu ya? Tanya, itu adalah seperti kita macet. Kalau macet ya berhenti, ditunggu. Nah, kalau skripsinya macet, komunikasi dengan dosen pembimbing. Kalau nggak mau dengan dosen pembimbing, ya dengan teman-teman yang sudah selesai lah. Gimana dulu kan begitu. Wah, lali ya. Jalan pintasnya ada nggak itu? Tidak ada jalan pintas itu ya. Kita itu dari kecil itu ya harus belajar. Untuk mampu berlari ya harus merangkak dulu. Belajar berdiri, baru berjalan, baru berlari. Tidak ada jalan pintas. Jalan pintas itu kalau di Bapak menganalogikan jalan itu ya sebenarnya kan jalan pintas juga tetap ditempuh dengan jarak yang sama sih kalau saya menurut saya tuh. Cuman bedanya kalau kita macet-macetan itu ya mungkin jaraknya lebih dekat tapi waktunya kayaknya sama, waktu yang ditempuh itu sama. Bedanya kalau di jalan pintas mungkin lebih lancar gitu, cuman agak jauh gitu. Skripsi itu kalau dipakai jalan pintasnya kok menurut saya Tetap nggak ada ya. Ya tetap menurut saya kerjakan setapak demi setapak, kesulitan konsultasikan. Mengapa kok ada dosen pembimbing itu menurut saya begitu. Jangan takut dengan dosen pembimbing. Oh, dosen pembimbing saya galak, itu tanggung jawabnya dosen pembimbing. Kalau kadang-kadang dosen pembimbing itu ada unsur galaknya, barangkali dia lagi ada masalah yang mempengaruhi pas waktu itu. Tetapi kalau dihubungi lagi, dosen pembimbing pasti akan mengerti bahwa itu tugasnya untuk membimbing. Insya Allah nggak masalah. Oh ya Pak, kalau kesulitan yang sering dijumpai misalnya dari pendekatan kualitatif
tadi Pak. Iya. Seperti apa itu Pak? Sering dijumpai dalam. Kesulitannya kalau yang diwawancara tidak bisa. Salah satu bimbingan saya kemarin ada harus ganti sekolah. Karena sekolah ini corona dan betul-betul tidak bisa wawancarai walaupun dengan online. Ya, mengapa kok bisa pindah sekolah? Asal sama karakteristik sekolahnya. Kalau awal itu bahwa dia ingin melakukan penelitian di SMP, ya nanti pindah di SMP yang lain yang mempunyai permasalahan sama. Dan saya lihat permasalahan-permasalahan yang ada di skripsi itu masih agak umum, tidak sangat spesifik, sehingga kalau pindah tempat penelitian itu tidak masalah. Gitu. Ya masih. Cukup. Ya, Ya nanti kita ngobrol-ngobrol yang lain lagi tentang skripsi, atau masih ada? ini sih masih nyambung ke tadi waktu apa namanya, keresahan-keresahan saya sebagai mahasiswa memulai skripsi. Tadi kan Bapak juga bilangnya banyak orang yang misal masih nunggu itu ada di samping kerja, terus kadang kalau udah dapat kerjaan itu ya lalai karena udah dapat gaji atau dapat apa gitu. Ya. Nah, sebenarnya banyak ditemuin juga sih kayak gitu Pak, teman-teman kayak gitu. Terus saya mikirnya, tapi kenapa mereka juga nggak ini kan, karena tujuan pada akhirnya gitu secara realistis kan mereka juga pengen bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu loh Pak. Bisa pengen memenuhi kebutuhan sendiri itu nggak bisa dipungkiri. Terus ya udahlah, orang memang kebutuhan akhir nantinya itu bisa memenuhi kebutuhan sendiri, jadi belum lulus juga udah dapat penghasilan sendiri, kayaknya ya udah nggak usah dilanjutin ya gitu. Ya banyak yang seperti itu, banyak sekali orang-orang hebat yang memang tidak lulus kuliah. MH Ainun Najib juga nggak lulus kuliah, tapi karyanya banyak. Masalahnya kalau Anda ini teman-teman yang sudah dapat gaji itu, apa kepuasannya seperti itu? Punya uang lalu kemudian tidak lulus, dan itu tidak lulus itu kan akan menghantui sepanjang masa ya. Artinya saya tidak lulus gitu. Kan tetap teringat. Nah, walaupun ya lagi-lagi ya, kalau masalah rezeki itu kan ya prinsipnya masalah itu rezeki itu sungguh-sungguhlah mencarinya, ya hanya seperti itu, karena sudah dibagi rezeki itu, sudah ada ketentuannya. Orang yang nggak lulus itu ya bisa mendapatkan rezeki lebih banyak daripada yang lulus, yang ya begitu juga sebaliknya. Nah, tetapi sebagaimana kita itu melangkah, kalau menurut saya ya langkahlah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita memulai telah mendaftar kuliah ya selesaikan. Uangnya banyak atau tidak itu masalah lain gitu. Itu ya memang realistis bahwa seseorang itu kalau habis kuliah ya harus menghidupi dirinya sendiri. Tapi kalau lulus itu kan walaupun nanti itu terjunnya ke bisnis, tapi kan lulus. Nah, ada teman saya yang nggak lulus sekarang itu ya malah jadi konsultan bisnis, di konsultan bisnis internasional. Internasional ya konsultan bisnisnya, karena dia dulu kuliah di Indonesia. Dia bukan orang Indonesia, karena dia kuliah di Indonesia, sementara di negaranya tidak banyak orang yang paham bahasa Indonesia, maka dia dijadikan karyawan untuk menghubungkan dengan orang-orang Indonesia itu, dan jabatannya terus naik karena kinerjanya baik. Tapi menurut saya apa yang sudah dimulai ya harus ada akhirnya, walaupun nanti memang kalau betul-betul nggak bisa selesai ya sudah, tapi itu memang harus disadari bahwa nggak selesai itu ya juga ada apa ya, ada keresahan tersendiri, tetap seperti itu. Oke, gitu cukup. Gitu aja. Oh iya, gitu aja ya sementara. Mau tanya lagi ke Surabaya? Ya, Pak. Oke, silakan. Mungkin menyambung tentang skripsi yang kualitatif dan kuantitatif tadi Pak. Tadi kan sudah dijelaskan yang kuantitatif itu yang harus diperbanyak pengetahuannya tentang dialognya atau bicaranya dan kesulitan-kesulitannya. Kalau yang kuantitatif itu seperti apa yang harus diperbanyak diketahui, dan kesulitan-kesulitannya dalam kuantitatif itu seperti apa? Oke, kalau kuantitatif itu sebetulnya adalah mengkonfirmasi keadaan
yang diteliti itu dengan teori yang sudah ada. Contoh, kalau kuantitatif berarti orang harus membuat, salah satunya itu membuat angket, membuat skala. Itu dikembangkan dari mana? Dari teori. Itu saklek. Teorinya bilang begini, aspeknya apa, dijadikan indikator, lah indikatornya dijadikan pernyataan atau pertanyaan di skala itu atau angket itu. Nah, itu yang harus diperkuat. Berarti teorinya harus betul-betul kuat. Teorinya kuat diterjemahkan menjadi alat penelitian, lalu kemudian dari alat penelitian yang skala atau angket itu kemudian nanti menghasilkan angka-angka itu. Nah, angka-angka dimasukkan ke statistik. Tetapi statistik tidak harus bisa statistik, tetapi logikanya saja. Umpamanya seseorang kalau ingin menghubungkan sesuatu antara satu teori dengan teori yang lain, contoh teori motivasi dengan prestasi, dia tahu bahwa teori motivasi dengan prestasi itu cara menghubungkannya ya dengan teknik statistik korelasi sederhana. Ya, cuma itu. Kalau menghitungnya itu sudah ada softwarenya kok. Dan bagaimana cara mengolahnya? Kita juga boleh minta bantuan jasa olah data, itu boleh, dan itu sah secara ilmiah sah. Jadi yang harus diketahui itu adalah betul-betul memahami teori yang ingin dikerjakan. Teori yang ingin dikerjakan itu betul-betul matang, lalu diturunkan menjadi alat penelitian yang namanya angket maupun skala. Ngoten. Ya, cukup dulu ya. Iya. Cukup dulu saya. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya, kita sambung lagi besok atau kapan Pak ya. Ya, insya Allah Semoga jadi ya bermanfaat. jadi inilah buat pengalaman, cerita pengalaman, barangkali teman-teman juga sama ada yang ngerasain kesan-kesan yang kita ceritain gitu ya. Oke. Terima kasih, selamat malam semuanya. Oke, ya.